Baik, selamat pagi untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ada di Indonesia, dan selamat pagi untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 7 Mei ya, 7 Mei 2023, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa, meminta bimbingan Roh Tuhan untuk kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kasih setia Bapa yang selalu menjadi bagian kami. Kami bersyukur memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Bapa rindukan, untuk kami mengerti demi kebaikan kami, untuk kebijaksanaan kami, demi keselamatan dan kesiapan kami bagi kedatangan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penerangan dan berkat-berkat firman Tuhan yang akan kami dapatkan. Terima kasih untuk bimbingan Roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami dapatkan sepanjang Bible study ini. Dan Tuhan memberkati juga jaringan internet dimanapun kami berada, biar sehingga kami boleh mengikuti Zoom dengan baik dan mengikuti setiap materi dengan baik. Dan Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ya yang pelajaran kita yang kemarin. Jadi kemarin kita telah mempelajari eh, dua subtopik ya mengenai keadaan anak-anak ya, keadaan kita sebagai anak yang dibimbing ya, dibimbing oleh hukum Taurat. Keadaan kita sebagai anak yang dibimbing oleh hukum Taurat itu adalah keadaan eh, yang apa ya, yang kondisinya tidak stabil ya, mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran ya, ajaran permainan palsu dan kelicikan manusia ya yang menyesatkan. Dan ini adalah kondisi dari orang-orang yang sebelum bertobat ya. Dan ini adalah berbeda dengan anak-anak Allah ya yang telah bertobat ya, yang berbeda dengan anak-anak dunia ya. Jadi keadaan sebagai anak yang dibimbing oleh hukum Taurat sampai menerima warisan, ini adalah keadaan eh, yang tidak baik sebenarnya ya. Karena pada dasarnya keadaan ini harus dimurkai ya. Dan kemudian kita telah belajar kemarin ya mengenai eh, anak-anak dalam kondisi seperti ini ya eh, mudah mengalami ya penyesatan atau mudah mengalami eh, kondisi apa ya, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan pada prinsipnya ajaran-ajaran yang menyesatkan itu membawa kita tidak tidak apa ya, tidak melenyapkan dosa di dalam diri kita. Itu prinsip yang sangat sederhana ya. Ajaran Kristus itu semuanya membawa kita itu untuk meninggalkan dosa dan eh, mengalami kebenaran ya. Dan ajaran Kristus itu bukan hanya klaim bahwa oh kita akan meninggalkan dosa atau kita harus tinggalkan dosa. Tetapi ajaran Kristus adalah kekuatan
yang dari Tuhan, yang kemudian kita oleh ajaran tersebut punya kekuatan untuk meninggalkan dosa ya. Bukan ajaran kita itu, bukan ajaran Kristus itu mengajarkan kita meninggalkan dosa dan kemudian menyuruh kita untuk tinggalkan dosa. Nah, ini keliru ya. Karena hampir semua ajaran moral di dunia ini ya, kalau kita pelajari semuanya tidak tidak menyukai dosa ya, dan semua mengajarkan kita harus tinggalkan dosa. Tapi ajaran-ajaran moral di seluruh dunia itu pada dasarnya menyuruh pribadi dari masing-masing yang berdosa yang harus tinggalkan. Tetapi berbeda dengan ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah ajaran yang memiliki kekuatan, dan kekuatan untuk meninggalkan dosa itu terletak pada ajaran itu. Dan oleh karena ajaran itu, kita mendapatkan kemampuan untuk meninggalkan dosa. Tetapi berbeda dengan ajaran dunia ya. Ajaran dunia itu membuat setiap apa ya, eh, keinginan ya, keinginan daging, keinginan mata itu sangat sulit untuk ditinggalkan, sangat sulit untuk dilepaskan. Nah, ini menjadi satu apa ya, indikator bagi kita untuk melihat ya sejauh mana ajaran Kristus itu telah berakar ya di dalam diri kita. Sejauh mana kita menerima ajaran Kristus ya. Kalau ajaran Kristus itu benar-benar ya telah kita miliki, kita betul-betul akan dilepaskan dari setiap hal-hal yang bersifat keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan ajaran Kristus itu membuat semuanya itu perlahan-lahan ya, lambat laun itu akan hilang. Tetapi ajaran dunia itu melestarikan hal itu. Sekalipun klaimnya adalah supaya kita hidup saleh, supaya kita itu jadi orang benar. Tapi kalau dalam bahasa Manado, baba gitu Jo, malahan lebih parah. Nah, ini gawat ini. Ya. Jadi teman-teman, ajaran Kristus itu adalah sesuatu yang membawa kita lebih berkenan kepada Tuhan, karena di dalam kebenaran, kata-kata Yesus ya, saya ingat bahwa jika kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi letak kekuatan dari bagaimana kita merdeka dari dosa itu terletak pada firman kebenaran yang kita tahu ya dari Kristus. Dan kemudian teman-teman kita melihat ya bahwa kondisi di mana kita takluk ya, kita takluk eh, kondisi anak-anak ya, anak-anak dalam yang dibimbing oleh hukum Taurat, dalam pengawasan hukum Taurat, itu adalah kondisi yang seperti itu. Kita mudah takluk ya, sampai sampai eh, hukum Taurat akan bekerja ya, dan hukum Taurat akan bekerja sampai kita mengalami yang namanya kepenuhan Kristus ya. Ketika ketika hukum Taurat bekerja sepenuhnya ya, kita tiba pada kondisi dewasa atau berhak terhadap warisan, atau kalau dalam ilustrasi tanaman ya, kita udah layak untuk dituai. Dan itu adalah pekerjaan di mana hukum Taurat telah selesai bekerja ya, hukum Taurat telah selesai bekerja di dalam diri kita untuk meyakinkan dosa di dalam diri kita. Dan selama kita masih ada dosa, hukum Taurat tidak akan membiarkan kita ya. Hukum Taurat tidak akan membiarkan kita untuk memelihara dosa, tapi dia akan terus bersaksi, dia akan terus menggerakkan. Bahkan kemarin kita pelajari ya, dia tidak akan membiarkan kita tidur terlelap ya. Dia akan terus mengganggu kita sampai kita betul-betul menerima Kristus sebagai kebenaran ya. Baru kita akan lepas dari keadaan-keadaan yang berdosa. Di saat itulah ya, ketika hukum Taurat telah selesai pekerjaannya, kita telah siap ya untuk dituai, atau kita sebagai benih telah matang siap untuk dituai. Dan saat itulah kita berhak untuk menerima ya sepenuhnya warisan ya yang telah dijanjikan. Dan sebelum kondisi itu ya, ketika kita takluk kepada ajaran-ajaran duniawi, kita takluk kepada keinginan-keinginan,
Jadi sebelum kita mencapai kondisi matang seperti itu ya, selama itu kita takluk kepada keinginan-keinginan, kepada ajaran-ajaran duniawi, kita di dalam keadaan seperti itu ya, itu adalah keadaan manusia yang tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam perjanjian yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi teman-teman, pekerjaan Tuhan ya akan eh, tidak akan membiarkan kita sampai kita ini ya kondisi seperti ini hilang. Jadi pekerjaan hukum Taurat ya, selama kita masih dalam kondisi sebagai anak-anak yang diombang-ambingkan, pekerjaan hukum Taurat tidak akan membiarkan kita sampai kita betul-betul tiba pada kedewasaan penuh ya, atau matangnya kita sebagai satu benih dan siap dituai. Nah, jadi hukum Taurat akan terus bekerja ya. Oke, kira-kira seperti itu ya yang kita telah pelajari pada eh, kemarin, dan sekarang kita akan mempelajari subtopik yang baru ya. Semua orang calon ahli waris. Jadi anak-anak di dalam kondisi yang seperti itu adalah anak-anak yang akan dimurkai ya, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bagaimana kabar baik dari eh, dari keadaan yang demikian. Itu keadaan yang tidak berpengharapan, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita melihat satu satu kabar baik ya dari keadaan yang demikian. Mungkin timbul pertanyaan, jika demikian keadaan mereka yang disebut anak-anak, bagaimanakah mereka dapat dikatakan sebagai para ahli waris? Wah, jadi kondisi anak-anak yang diombang-ambingkan ya oleh rupa-rupa angin pengajaran, yang hidup di bawah, masih di bawah kutuk, hidup terjual oleh keinginan-keinginan, itu sama sekali ya adalah satu kondisi yang eh, tidak bisa menerima ahli waris gitu. Jadi bagaimana mungkin ya? Ini timbul pertanyaan. Mungkin timbul pertanyaan, jika demikian keadaan mereka yang disebut anak-anak, bagaimanakah mereka dapat dikatakan sebagai ahli waris? Nah, ini jawaban Wagoner ya. Jawabannya sederhana. Itu didasarkan atas prinsip bahwa belum dinyatakan siapa yang termasuk sebagai benih sampai saat penuaian. Aduh, ini penting sekali, teman-teman. Jadi kondisi sebagai anak ya, kondisi sebagai anak-anak yang diombang-ambingkan, yang hidup di dalam keinginan tanpa pengharapan, layak dimurkai, ini adalah satu kondisi yang sebenarnya tidak pengharapan, tetapi pertanyaannya bagaimanakah mereka dapat dikatakan sebagai para ahli waris? Jawabannya sederhana, itu didasarkan atas prinsip bahwa sebelum dinyatakan siapa yang termasuk sebagai benih itu, sampai saat penuaian. Jadi, teman-teman, sebelum penuaian itu belum final ya, belum final, eh, belum final ya, belum final untuk menyatakan kita ini benih atau lalang ya. Jadi jawaban sederhana itu didasarkan atas prinsip bahwa belum dinyatakan siapa yang termasuk sebagai benih itu sampai saat penuaian. Tapi kita ikuti ya penjelasan selanjutnya. Tuhan tidak membuang umat manusia, ya. Itulah sebabnya sejak manusia pertama yang diciptakan disebut anak Allah. Selanjutnya, semua manusia adalah ahli waris dengan pengertian bahwa mereka belum akil balik. Jadi teman-teman, eh, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Sebagaimana telah dipelajari, sebelum iman datang, walaupun kita semua telah tersesat ya dari Allah, kita diletakkan di bawah hukum.
dijaga oleh pengawal yang keras, ya. Ini yang kita sebut tadi, ya. Bagaimana hukum Taurat bekerja terhadap setiap manusia, ya, sampai kita menerima Yesus sepenuhnya, ya. Jadi sebelum iman datang, walaupun kita semua telah tersesat dari Allah, kita diletakkan di bawah hukum, dijaga oleh pengawal yang keras, dikurung supaya kita dapat dituntun untuk menerima janji itu. Alangkah besarnya berkat itu, sehingga Allah menghitung mereka yang fasik sekalipun, yaitu mereka yang berada dalam perhambaan dosa, sebagai anak-anaknya yang tersesat, hilang, tetapi tetap anak-anaknya. Ini luar biasa. Allah telah membuat semua orang sebagai yang diterima dalam yang kekasih. Ya. Kemudian teman-teman ini perhatikan, ya, ini yang warna hijau ini. Kesempatan hidup ini diberikan kepada kita dengan maksud agar kita mengenal Dia sebagai Bapa dan menjadi anak-anak yang sesungguhnya. Tetapi kecuali kita kembali kepadanya, kita semua akan mati sebagai hamba-hamba dosa. Aduh, ini penting sekali teman-teman. Jadi kondisi, ya, anak-anak sekalipun kita apa ya namanya, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, kita semua di dalam kasih Tuhan telah diterima dan dihitung sebagai anak-anak yang berhak untuk menerima warisan. Tetapi teman-teman, kecuali, ya, ini dikatakan di sini, kecuali kita kembali kepadanya, kita semua akan mati sebagai hamba-hamba dosa. Jadi kesempatan hidup yang Tuhan berikan karena kasih-Nya yang begitu besar, sekalipun kita berdosa, kita dihitung sebagai anak-anak, ya. Sekalipun kita itu orang durhaka, tersesat, kita tetap dihitung oleh Bapa sebagai anak-anak dan berhak menerima warisan. Tetapi kesempatan hidup yang kita terima adalah satu kesempatan supaya kita kembali, ya, kepada Tuhan. Kesempatan hidup diberikan kepada kita dengan maksud agar supaya kita mengenal Dia sebagai Bapa dan menjadi anak-anak yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, ada dua kondisi anak-anak, ya. Anak-anak yang durhaka, ya. Anak-anak yang masih diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan anak-anak yang telah diterima, ya, sebagai anak-anak yang sesungguhnya. Ini sebentar, ya. Ya. Hmm. Ya. Maaf teman-teman, ada orang tadi. Ya. Jadi eh, di sini kita melihat, ya, teman-teman. Jadi selama kita masih dalam kondisi anak-anak, ya, sekalipun kita, ya, diterima oleh Allah, maksudnya anak-anak yang diombang-ambingkan, ya, oleh rupa-rupa angin pengajaran yang hidup dalam keinginan duniawi, ya, atau hidup di dalam dosa, atau hidup di bawah hukum Taurat. Selama kita masih dalam kondisi seperti itu, ya, kita memang diterima oleh Tuhan, ya, eh, sebagai yang dikasihi, ya, sebagai yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita kembali kepada Tuhan, mengenal Dia sebagai Tuhan kita, dan kembali, ya, dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita, sehingga kita diterima sebagai anak-anak yang sesungguhnya, ya, atau anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dan
selama masa itu belum tercapai, atau kita belum diterima sebagai anak-anak yang sesungguhnya, atau kita belum eh, eh, mencapai yang namanya kedewasaan, ya, kedewasaan eh, anak-anak di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran, atau seperti benih, ya, kita belum matang, maka hukum Taurat akan terus bekerja di dalam diri kita sampai kita menerima sepenuhnya, ya, perjanjian itu, sampai kita menerima sepenuhnya perjanjian atau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi teman-teman, ini adalah satu hal yang luar biasa, ya. Jadi siapapun dia, ya, dia berhak untuk diselamatkan, karena siapapun dia di dalam keadaan yang murtad, yang tersesat, Tuhan telah menerima dia, dan siapapun dia berhak, dia adalah ahli waris. Kita semua sama, ya, ahli waris dari sebuah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan, ya, untuk dibenarkan, hidup kekal, dan tinggal di tempat yang hidup kekal itu, ya. Jadi teman-teman, ini luar biasa, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau menanggapi atau menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi di dalam bacaan ini kita hanya melihat aja satu hal yang sangat penting, yang mana fungsi lain dari hukum itu sendiri, ya. Jadi ternyata hukum itu juga berfungsi supaya kita bisa dikurung dan mengingatkan kita terus-menerus untuk supaya kita bisa menerima janji itu sebagai anak gitu ya, atau sebagai ahli waris, ya. Jadi kalau misalnya hukum tidak melakukan tugasnya, atau orang bilang kita sudah tidak perlu hukum karena kita di bawah kasih karunia, jadi gimana apa ya? Gimana kita akan diingatkan terus-menerus kalau tidak ada hukum yang mengingatkan kita gitu? Karena hukum itu kan yang mengingatkan kita untuk terus-menerus sampai kita bisa menjadi dewasa, anak yang dewasa, yang berhak untuk menerima janji itu, ya. Jadi kalau kita sebagai hamba atau anak yang masih terombang-ambing atau belum dewasa, kita tidak bisa menerima janji itu. Tapi dalam inilah kita melihat fungsi lain dari hukum itu sendiri untuk mengingatkan kita terus-menerus sampai kita bisa dewasa, tidak terombang-ambing, dan ahli waris atau janji yang diberikan itu akan menjadi milik kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana Wagener menempatkan hukum lagi itu pada tempatnya, dan sangat indah, ya, dia punya fungsi dalam pelajaran ini. Oke, thank you Bing, hanya itu aja tambahannya. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi betul sekali, ya teman-teman. Pelajaran 1888 itu betul-betul menempatkan hukum itu pada tempatnya, dan kita melihat hukum itu bukan sebagai sesuatu yang mengerikan atau menakutkan, ya, tetapi adalah satu berkat yang luar biasa, di mana Tuhan memberi hukum kepada kita supaya kita oleh hukum tersebut, ya, kita dijaga, ya, dikawal, dikurung, ya, supaya kita bisa menerima perjanjian atau warisan kebenaran hidup kekal, ya. Aduh, ini luar biasa, ya, bagaimana hukum itu kita lihat dengan perannya itu menjadi satu kebaikan dari Tuhan yang luar biasa. Oke, teman-teman, ada yang lain lagi yang mau memberi tambahan? Dipersilakan. Apa boleh bertanya, Bing? Oh ya, silakan, Brother Onang. Jadi benih itu berarti ada dua kan? Lalang dan gandum. Iya. Jadi kalau kita dikurung oleh dan dituntun oleh hukum Taurat, kalau benihnya gandum, apakah dia bisa berubah satu saat nanti atau dia tetap dan jadi kayak kalau dia benihnya gandum, dia akan tetap menjadi anak-anak Allah sampai kapanpun dah. Iya. Atau gimana, Bing? Ya, mohon penjelasan.
Coba kita baca yang warna merah ini ya, merah muda ini. Alangkah besarnya berkat itu, ya, berkat dari di mana eh, pekerjaan dari hukum Taurat ya. Kita dikurung oleh hukum Taurat supaya eh, kita dapat dituntun menerima janji itu. Kemudian alangkah besarnya berkat itu sehingga Allah menghitung mereka yang fasik sekalipun, yaitu mereka yang berada dalam perhambaan dosa, ya, sebagai anak-anaknya, tersesat, ya, hilang, tetapi tetap anak-anaknya. Waduh. Jadi kita bisa bilang siapapun dia ya, siapapun dia itu adalah berhak untuk menjadi, kalau kita pakai analogi gandum ya, berhak untuk menjadi gandum gitu. Siapapun dia berhak untuk menjadi anak-anak yang dimuliakan ya, karena semuanya diberikan warisan yang sama gitu. Nah, pertanyaannya, eh, apakah gandum bisa jadi lalang? Ya, kalau melihat kenyataannya memang bisa ya. Dan lalang bisa jadi gandum. Sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa yang menentukan itu adalah bagaimana kita menjadi lalang atau gandum itu terletak pada apa yang kita masukkan ya di dalam pikiran kita, atau yang tadi ya, yang beberapa yang kemarin ya yang kita pelajari mengenai ajaran yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Kalau ajaran yang kita masukkan adalah ajaran-ajaran yang bersifat lalang, itu tidak akan pernah menjadi gandum ya. Dan kalau ajaran-ajaran yang kita masukkan ya itu adalah memang kebenaran, itu yang akan membentuk kita menjadi gandum. Teman-teman, ketika Yesus mengamarkan kita, hati-hatilah terhadap mereka yang datang ya, nabi-nabi palsu yang akan datang. Kemudian Yesus mengamarkan, dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Ini sekali lagi ya, ini tidak berbicara pribadi seseorang ya, tetapi ini berbicara pribadi orang-orang yang datang membawa ajaran ya. Jadi yang menentukan ajaran ini baik atau tidak itu kita akan lihat dari buah orang yang membawakannya. Jadi teman-teman, eh, kemudian ya dari perumpamaan itu Yesus menegaskan tidak mungkin semak duri menghasilkan anggur dan anggur menghasilkan semak duri. Ya, ini tidak mungkin terjadi. Dan ini Yesus sedang bahas tentang ajaran yang memberi efek kepada perbuatan ya. Jadi dari ajaran yang benar pasti akan menghasilkan kebenaran, dan dari ajaran yang palsu ya tidak mungkin kita menghasilkan buah kebenaran. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ya terhadap saudara-saudara kita yang dekat dengan kita yang belajar mengenai kepalsuan. Bilang biar mau banting baguling ya, tetap sangat sulit untuk menghasilkan sesuatu yang baik seperti Kristus. Semakin berusaha, ya, semakin mereka justru jauh dari kebenaran. Dan itu yang kita bisa saksikan ya, semakin aneh-aneh yang terjadi. Dan teman-teman, jadi eh, siapapun dia ya, secara pribadi itu berhak menjadi gandum. Tetapi apa yang kita isi ya di dalam pikiran kita, kalau itu adalah ajaran palsu, ya, kalau itu adalah ajaran-ajaran yang datang dari dunia seperti pembahasan kita yang kemarin ya, beberapa waktu yang sebelum ini ya, yang kemarin, itu yang akan menentukan. Kalau kita menerima ajaran dari Kristus, ya pasti kita akan menjadi apa ya, menjadi gandum. Tapi kalau yang kita terima adalah ajaran-ajaran dunia atau ajaran-ajaran palsu, ya sudah jelas ya, teman-teman, ini yang menghalangi Tuhan mau menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya semua orang ya, semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, keselamatan yang sama, ya, berkat-berkat yang sama, dan semua orang tidak ada satupun yang dikecualikan, di mana Tuhan tidak bekerja untuk menyelamatkannya. Tidak ada, teman-teman. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ajaran. Dan ajaran ini yang membatasi Tuhan untuk Tuhan tidak bisa melakukan banyak hal. Seperti contoh ya teman-teman, Yesus Kristus tidak datang ke apa ya, Nazaret, tempat yang
yang di mana dia dibesarkan karena mereka tidak percaya gitu. Mereka tidak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Kepada ahli-ahli Taurat yang merasa jauh lebih benar, ya, Tuhan Yesus tidak banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Kenapa? Karena ajaran yang mereka pegang itu membatasi gitu. Membatasi bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Jadi teman-teman, penting sekali kita itu memeriksa ya apakah ajaran yang kita miliki ini betul-betul sehat atau tidak. Karena kalau tidak sehat atau palsu, aduh, ini akan menghalangi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita ya. Jadi teman-teman, siapapun berhak menjadi gandum karena itu ketetapan Tuhan ya, itu ketetapan Tuhan. Tuhan telah menerima mereka dan telah menetapkan sekalipun durhaka, tersesat, hilang ya sebagai anak-anaknya yang berhak menerima warisan. Tetapi kepalsuan bisa menghalangi kesempatan tersebut ya untuk menjadi gandum dan ya kita bisa berubah ya jadi lalang. Oke, mungkin itu Brother Onak yang kita bisa Nah, berikan. ya, Bing. Terima kasih ya jawabannya, Bing. Cuma Oke, namanya benih itu kan dia tidak berubah. Contohnya mangga. Kalau kita tanam benih mangga, dia akan berbuah mangga. Nah, mungkin akan berbuah ya. durian. Yang jadi pertanyaan saya, kapan kita mendapatkan benih kita sebagai gandum yang akan menghasilkan buahnya nanti? Nah, karena kita tahu benih itu dihasilkan oleh Injil kan, kalau nggak salah. Ya. Ya, jadi mohon penjelasannya, Bing. Jadi teman-teman, kalau kita pelajari ya, pertama ada perumpamaan lalang dan gandum ya, dan itu adalah firman Tuhan, Injil kebenaran dan kepalsuan ya, atau ajaran-ajaran palsu. Kita itu adalah tanah, ya. Kita itu adalah tanah. Dan apa yang kita masukkan di dalam tanah kita, ya, kalau itu adalah benih kebenaran, ya, pasti akan benar hasilnya. Tapi kalau benih kepalsuan yang ditanam di dalam diri kita, ya mau tidak mau kepalsuan lah yang akan tumbuh dan menghasilkan buah kepalsuan ya. Yang menarik teman-teman, ada perumpamaan tentang jenis-jenis tanah ya, jenis-jenis tanah. Dan ini menunjukkan respon ya, bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan ya. Kita tahu bersama ya perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya di tepi jalan, kemudian di tanah yang berbatu, kemudian di tanah yang semak duri, dan kemudian di tanah yang baik. Di tanah yang di tepi jalan itu sama sekali tidak tumbuh ya. Jadi ditaburkan dan langsung langsung hilang ya, diambil oleh burung. Kemudian yang di apa namanya di tanah yang berbatu, dia tumbuh tetapi waktu datang terik matahari, dia layu ya, dia layu. Kemudian di semak duri itu pun jauh lebih baik ya. Dia tumbuh lebih lama dan lebih lebih baik dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan cuma kena matahari aja sudah layu gitu. Ini di semak duri dia bertumbuh lebih lama dan lebih besar dari yang di tanah yang berbatu. Tetapi karena dia di semak duri, dia tidak berbuah, teman-teman. Yang berbuah adalah itu di tanah yang baik, ya, di tanah yang baik. Nah, kalau kita membandingkan ya antara perumpamaan benih keempat jenis tanah ini ya, keempat jenis di tepi jalan, di tanah yang berbatu, kemudian semak duri dan tanah yang baik, teman-teman, perbedaannya sebenarnya cuma dua, ya, cuma dua antara yang mengerti, yang tidak mengerti firman Tuhan dan yang mengerti. Ini kalau kita bandingkan penjelasan Yesus mengenai tanah yang baik, ya, mengenai tanah yang baik itu adalah orang yang menerima firman Tuhan dan mengertinya. Itu hanya sesimpel itu, teman-teman. Nah, kalau benih yang ditaruh di tepi jalan, ya, itu adalah orang yang menerima tapi tidak mengertinya sama sekali, ya. Yang satu menerima, yang tanah yang baik itu menerima
Kalau teman-teman bisa buka ya dalam Matius pasal 13, ini cerita ini. Orang yang di tanah yang baik itu menerima dan mengerti. Sedangkan jenis tanah yang ada yang ditabur di tepi jalan itu adalah orang yang menerima tapi tidak mengerti. Terus bagaimana dengan dua ini ya? Yang di tanah yang berbatu dan semak duri. Teman-teman, ini menjelaskan tentang sebenarnya kondisi dari tanah yang baik ini, ya. Kalau sekiranya ya, ini tanah berbatu ini karena dia tidak berakar, maka dia tidak tahan ya. Itu penjelasan dari Alkitab. Karena dia tidak berakar, dia tidak tahan. Ini sebenarnya penjelasan tentang bagaimana seseorang ketika berhadapan dengan masalah, dia akan tahan kalau dia berakar di dalam firman itu sendiri. Jadi semakin berakar, ya semakin dia berakar di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan, maka dia akan tahan terhadap firman Tuhan. Tapi kalau tanahnya tipis karena dia di berbatu, ya dia sulit untuk bertahan ya dengan kesukaran. Yang kemudian yang di tanah yang bersemak duri ya, ini dia tumbuh lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Tetapi dia tidak berbuah. Tetapi penjelasan Alkitab ya bahwa antara benih yang tumbuh di tepi jalan dan benih yang tumbuh di tanah yang baik itu perbedaannya dua-dua menerima, tapi yang satu tidak mengerti, yang satu mengerti. Nah, di antara dua ini teman-teman kita bisa lihat karena tidak mendalam, ya karena tidak mendalam maka terjadi yang namanya jenis tanah yang tumbuh di tanah yang berbatu. Dan kedua, ini yang tanah yang tumbuh di jenis tanah yang bersemak, ini adalah tanah yang sekalipun dia tumbuh lebih dalam, dia mendalam sehingga dia bisa bertumbuh. Tapi karena dia memasukkan lalang ya dalam pikirannya, dia tidak berbuah, teman-teman. Jadi ini cuma sekedar tambahan ya, sekedar tambahan mengenai bagaimana bagaimana kualitas dari apa yang menentukan kita menjadi buah yang baik ya, buah yang baik atau menjadi lalang ya. Jadi teman-teman kita bisa bilang bahwa kita itu adalah tanah ya, dan firman Tuhan yang kita masukkan itu adalah benih itu sendiri. Dan dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ditaburkan di dalam pikiran kita, ya, perumpamaan itu menjelaskan mengenai bagaimana respon kita ya terhadap firman Tuhan. Semakin kita menghargai firman Tuhan ya, kita berakar di dalam firman Tuhan. Dan kita di dalam pikiran kita tidak menaruh lalang, kita semakin memahami firman Tuhan. Kita akan menjadi jenis tanah dengan kualitas yang sangat baik sehingga kita akan bertumbuh ya, menghasilkan banyak buah. Dan itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi bagaimana kita bersikap ya terhadap firman Tuhan itu yang akan menentukan bagaimana jadinya ya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam diri kita. Oke, mungkin seperti itu, Brother Onak. Mungkin Ya, ada thank you, Bung. Ya, tanggapan yang lain. ya, sudah Habib, mantap. Ya, terima kasih, Brother Onang. Oke, sampai di sini masih ada lagi teman-teman yang lain. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Genap waktunya. Kristus datang setelah genap waktunya. Pernyataan yang senada terdapat dalam Roma 5 ayat 6. Pernyataan yang senada terdapat dalam Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan, ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tetapi apa? Kenapa? Tetapi
Kematian Kristus adalah untuk mereka yang hidup sekarang dan untuk mereka yang hidup sebelum ia dinyatakan dalam daging di Yudea. Juga bagi mereka yang hidup pada zaman itu. Kematiannya 1800 tahun yang lalu tidak mendatangkan perubahan dibandingkan dengan 4000 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, ini dispensasi ya, kita bisa bilang dispensasi yang sering dibuat ya. Sebenarnya itu tidak karena kematian Kristus ya. Dari hal penebusan itu sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa ya. Jadi kematiannya 1800 tahun yang lalu tidak mendatangkan perubahan dibandingkan dengan 4000 tahun sebelumnya. Kematian itu tidak lebih berguna bagi manusia pada generasi itu dibandingkan pada manusia pada generasi-generasi yang lain. Ya, kematiannya adalah sekali untuk semua dan mempunyai kegunaan yang sama sepanjang zaman. Jadi teman-teman, kapanpun ya, dimanapun ya, siapapun dia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami yang namanya penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi waktu tidak membatasi kita bagaimana kita menerima ya kesempatan dari penebusan Kristus. Ya, apakah sebelum Yesus mati, pada saat Yesus hidup dan mati, ya, atau sesudahnya, semuanya sama ya. Tidak ada bedanya bagi Injil, tidak ada bedanya, ya. Kematiannya adalah sekali untuk semua dan mempunyai kegunaan-kegunaan yang sama sepanjang zaman. Genap waktunya adalah waktu yang diramalkan dalam nubuatan di saat Mesias harus dinyatakan. Tetapi penebusan adalah untuk semua manusia sepanjang zaman. Ia telah lebih dahulu diurapi sebelum dunia ini dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 20. Jikalau sekiranya adalah rencana Allah bahwa ia harus dinyatakan dalam abad ini Wagoner bicara di tahun 1800-an ya, atau pada tahun terakhir dari sejarah dunia ini, hal itu tidak ada bedanya bagi Injil. Jadi kapanpun sebenarnya Yesus itu mati, itu tidak ada bedanya bagi Injil, teman-teman. Tidak menjadikan orang-orang yang hidup pada saat Yesus mati, ya, atau sebelum Yesus, itu lebih baik dari kita saat ini, gitu. Hal itu tidak ada bedanya bagi Injil. Ia selamanya hidup, dan ia senantiasa hidup. Sama seperti kemarin, hari ini, dan selamanya. Adalah oleh roh yang kekal, ia mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita, sehingga pengorbanannya itu nyata dan berguna sepanjang zaman. Aduh, ini mantap sekali ini. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, kematian Kristus, penebusan yang Yesus berikan kepada setiap orang, itu tidak menjadikan ya itu menjadi lebih bermakna, lebih penting, lebih berarti ya. Karena misalnya murid-murid Yesus yang hidup dekat pada waktu kematiannya, tidak teman-teman, ya. Atau sebelumnya, itu pun tidak, ya. Kematian Yesus kapanpun itu terjadi tidak mengurangi nilai penebusan yang Yesus buat untuk setiap orang. Jadi kapanpun dia mati itu tidak mempengaruhinya. Penebusan tetap sama, teman-teman. Jadi kita bisa bilang ya, bahwa kualitas rohani yang dihasilkan oleh penebusan Yesus yang terjadi kepada murid-murid setelah kematiannya itu sebenarnya bisa terjadi saat ini ya, di dalam diri kita saat ini ketika kita memahami hal yang sama yang dimengerti oleh murid-murid pada saat itu. Jadi teman-teman, penebusan itu untuk setiap orang dan setiap waktu kapanpun sama bobotnya ya, tidak berubah. Kenapa? Ini poin yang penting teman-teman. Dan ini yang Wagner mau tekankan. Ia selamanya hidup dan ia senantiasa hidup. Sama seperti kemarin, hari ini dan selamanya. Ya, adalah oleh roh yang kekal, ia mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita. Sehingga
pengorbanan itu nyata dan berguna sepanjang zaman. Aduh, teman-teman perhatikan ini ya. Oleh Roh yang kekal, Ia mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita, ya, sehingga pengorbanan itu nyata dan berguna sepanjang zaman. Jadi kenapa itu berbobot sama untuk setiap zaman, setiap waktu kepada siapapun? Karena penebusan yang Dia buat oleh Roh yang kekal, Ia mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita. Jadi teman-teman, ketika kita memahami apa yang Tuhan buat mengenai penebusan, penebusan itu bekerja oleh Roh yang kekal, ya, oleh Roh yang kekal, sehingga pengorbanan itu nyata dan berguna sepanjang zaman. Apa yang kita bisa mengerti dari hal ini ya, teman-teman? Kalau kita mengingat ya penjelasan Wagoner mengenai penebusan di pasal 3 ya, di buku pasal 3 ya, Galatia pasal 3, kita ingat Wagoner menjelaskan bahwa ia membuat penebusan itu oleh darahnya, dan darahnya itu sama dengan rohnya, ya. Maka kita temukan ya kata-kata yang ada di Alkitab yang dikutip oleh Wagoner. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, darah, dan roh, dan ketiga itu adalah satu. Jadi teman-teman, di mana kita bisa menemukan roh Tuhan, sebenarnya disitulah kita bisa mendapatkan manfaat dari penebusan Yesus Kristus. Jadi oleh Roh yang kekal, Ia mempersembahkan dirinya untuk kita sehingga pengorbanan itu nyata dan berguna sepanjang zaman. Jadi dimanapun kita bisa menemukan Roh Kudus, teman-teman, ya, kita bisa mendapatkan manfaat yang sama dari pengorbanan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Karena pengorbanan Yesus Kristus dibuat oleh Roh yang kekal, dibuat di dalam ini kata oleh lebih tepat melalui ya, melalui Roh yang kekal. Jadi teman-teman, dimanapun kita bisa menemukan Roh Tuhan, ya, kita bisa menemukan penebusan, atau dimanapun kita bisa menemukan Roh Tuhan, di situ ada salib Kristus, ya. Di situ ada salib Kristus. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, kita melihat bagaimana penebusan itu bisa diterima dan dimanfaatkan oleh setiap orang pada setiap zaman, karena Tuhan melakukan penebusan sehingga itu bermanfaat bagi setiap orang, itu karena Dia lakukan di dalam Roh yang kekal. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tanggapan atau tambahan, dipersilakan, atau pertanyaan. Halo Bing. Ya, terima kasih Brother Eric. Tapi sebelumnya ini waktu kita jam 8 ya. Ya, kalau bisa pada straight to the point ya. Dan tidak terlalu Iya, panjang. maksudnya oke. Artinya orang mengalir saja. Kalau misalnya pun dia harus panjang, nanti diingatkan. Tapi kalau misalnya dia harus pendek, ya nanti dia akan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama kita ingin menanggapi sehubungan dengan memahami. Sebagaimana murid-murid memahami. Kita melihat bahwa murid-murid memahami itu berbeda ya. Ke-12 murid Yesus yang memahami bagaimana Injil itu sendiri, mereka memahami dengan cara yang berbeda, sesuai dengan karakter, sesuai dengan situasi dan pengalaman kehidupan mereka. Dan tapi yang mereka pahami adalah Injil yang sama. Injil yang sama yang memberikan keselamatan ya bagi mereka, kemudian itu disaksikan oleh mereka sampai kepada Rasul Paulus. Kemudian yang kedua adalah ketika Roh yang kekal itu dalam darah Kristus itu telah dipersembahkan.
Dan ini memang kita telah diskusi yang lalu ya. Artinya begini, kita telah memahami bahwa peran dari Roh Kudus itu memiliki ada fungsi untuk menghidupkan lewat penebusan ya, darah Kristus yang kekal itu yang menopang kehidupan, kemudian untuk menobatkan. Jadi peran Roh yang menobatkan dengan peran Roh yang memberikan kehidupan di dalam darah Kristus atau di dalam penebusan itu dijelaskan ya dalam dua penjelasan yang berbeda. Dan memang ini telah dimiliki oleh semua manusia untuk roh yang kekal itu sendiri. Wajoner juga mengatakan buktinya adalah kehidupan itu sendiri. Bahwa lewat kehidupan itu yang masih dinikmati oleh semua manusia itu adalah bukti bahwa darah Kristus itu atau salib Kristus itu menopang setiap kehidupan manusia. Tapi kemudian penjelasan tentang bagaimana roh itu menuntun dan menobatkan itu adalah penjelasan yang berbeda. Itu masuk di kemudian bagaimana Injil itu bekerja ya dan diterima oleh semua. Karena memang semua telah menikmati manfaat dari topangan kehidupan lewat penebusan itu sendiri oleh roh yang kekal, tapi tidak semua menerima. Nah, orang juga sebagai gereja tidak mengakui universalism ya, bahwa sekali selamat tetap selamat dan semua akan seperti itu. Itu menjelaskan peran yang kedua ya dari Roh Kudus itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak menemukan ya dimanapun roh yang sebagaimana yang Brother Ebing katakan tadi ya, kita agak kurang setuju dimanapun kita menemukan roh, tapi sesungguhnya roh itu yang menemukan kita ya. Dan itu fakta itu memang ada, dia hidup di dalam kehidupan kita, hanya saja kalau kita terus melawan ya, bagaimana dia menuntun kita lewat hukum dan lewat firman, maka kemudian pada akhirnya dia akan berdiam. Tapi dia akan terus ada. Kita tidak perlu menemukan dia ada dalam kehidupan kita. Dan dia menopang, kemudian dia menuntun akan kehidupan, menopang dalam penebusan, dan menuntun akan kehidupan kita. Kemudian bagaimana sesungguhnya Injil itu dipahami? Injil itu dipahami itu tidak sama ya, itu berbeda sebagaimana para murid. Kita memahami Injil itu sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan waktu, dan sesuai terang yang Tuhan berikan kepada kita terima dalam proses pembelajaran ya yang kita miliki. Dan itu tidak sama. Sehingga seorang pencuri itu tidak memiliki proses pengalaman yang sama dengan Henok ataupun Musa dan lain sebagainya. Orang memiliki proses dalam pengalaman pemahaman akan terang itu. Dan ini di dalam satu kerinduan bahwa Tuhan rindu kita semua memahaminya. Dan kita bersyukur bahwa di dalam penjelasan tentang Injil keselamatan itu sendiri itu telah disingkapkan, itu telah dibukakan. Melalui pekabaran malaikat yang ketiga ini tidak ada lagi yang menjadi rahasia ya. Itu telah disingkapkan, itu telah dibukakan. Apa yang menjadi rahasia bagi para reformator ya di zaman Martin Luther itu telah disingkapkan saat ini. Kenapa? Itu dijelaskan di dalam keseimbangan lewat Injil dan hukum oleh iman di dalam terang untuk menantikan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi itu yang kita miliki ya, dan kita semua sama, dan kita tidak akan bisa menyatakan bahwa kita harus sama. Kalau kamu tidak memiliki pengalaman yang sama dengan kita, ngana belum memahami akan Injil itu. Orang tidak bisa bilang begitu. Ketika di fase pemahaman kita, di setiap tingkatan pemahaman kita ya, kebenaran itu lengkap, penuh, sempurna, bukan kita tapi Kristus yang telah melakukan itu penuh dan sempurna. Dan kita bersyukur bahwa di setiap fase pemahaman itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Wajoner ya di buku Everlasting Covenant, dia mengatakan bahwa oleh iman di dalam Kristus yang diterima di dalam hati, segala kebenaran yang kita harus pahami itu telah menjadi bagian kita. Itu yang luar biasa. Sehingga di setiap fase pemahaman, Injil itu genap penuh bagi kita semua. Dan itulah yang luar biasa, ini yang menjadi kabar baik bagi kita, yang menjadi kabar baik, kabar kesukaan bagi kita, sehingga ini akan membuat dosa kehilangan kuasanya. Ketika kita menerima, ketika kita disadarkan pada fakta kenyataan, kita tidak bilang menerima kalau kita menerima itu usaha kita. Ketika kita disadarkan oleh Roh
pada kebenaran ini oleh Injil dan iman itu dimunculkan oleh Roh itu sendiri dalam hati kita, ini yang jaminan itu teguh, penuh, itu seperti sawu yang kokoh bagi kita. Dan itu diberikan kepada semua, kepada tingkat pemahaman yang rindu untuk mempelajari, yang rindu untuk menerima, dan dibukakan oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ketika Yoba Jonor menyatakan bahwa ketika kita disadarkan terhadap fakta ini, maka kita hanya bisa mengakui dan pasrah terhadap fakta itu. Ya, Dan Brother itulah Erik, penjelasan penerimaan. ini 5 menit, boleh langsung pada poinnya, karena supaya kita fokus pada pembahasan. Ini kan sementara ada memberikan tanggapan, Bing. Iya, ini mengingatkan aja. Iya kan? Maksudnya ya kalau itu orang kan sama-sama oke. Oke, kita terima kasih untuk kesempatan teman-teman. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, bahwa di dalam setiap fase tingkat pemahaman ya, orang itu tidak sama. Kemudian Injil itu penuh, genap, lengkap, sempurna di setiap fase pemahaman kita. Kemudian sesuai dengan pekabaran ini ya, kemudian kita tidak akan ada yang bisa mengklaim bahwa ada di antara kita yang lebih tahu dari seorang akan yang lainnya, karena sesuai dengan tingkat fase pemahaman itu lengkap sempurna yang Tuhan karuniakan. Seorang pencuri dengan si Henok dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam firman Tuhan, mereka telah diteguhkan, diselamatkan, dibenarkan, disempurnakan dengan kebenaran Kristus ya, dan sehingga adalah satu dosa bagi kita. Ini kita ingin mengatakan sekali lagi, adalah satu dosa bagi kita yang mungkin kita tidak sadari ketika kita menyatakan bahwa kita lebih tahu atau bahkan pun lebih mengerti dari yang lain sehubungan dengan Injil itu sendiri. Oke, mungkin itu. Terima kasih, Bing dan Ya, teman-teman. kita Tuhan mungkin akan memberkati. menanggapi ya 2 poin dari Brother Erik. Jadi, siapa yang mengatakan bahwa saya lebih tahu dari yang lain gitu? Mungkin bisa, karena itu pernyataan yang tendensius banget loh. Berbau prasangka gitu. Bukan. Siapa yang pernah menyatakan itu ya, Brother Erik? Yang kita maksudkan begini ya. Yang kita maksudkan apa yang kita sampaikan di sini itu adalah sehubungan dengan ya pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan. Nah, kalau misalnya ada pernyataan seperti ini ya, jikalau kemudian misalkan pernyataan-pernyataan bagaimana kita memahami, ya kan? Kemudian bagaimana kita memiliki pengetahuan atau penjelasan-penjelasan tentang apa yang menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang kita pahami itu sepertinya itu lebih dari yang lain. Kita Dan tidak siapa bilang orangnya? siapa ya. Kita Siapa tidak orangnya? bilang siapa. Brother, ini kita tidak bilang siapa. Hanya saja yang kita pahami seperti itu, yang kita dapati seperti itu. Sehingga Oke. ini yang kita perlu sampaikan. Ini yang kita perlu sampaikan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat menghalangi ya untuk kita menyampaikan kebenaran Injil itu ketika kita merasa bahwa kemudian pada akhirnya kita berada di tingkatan yang lebih mengerti, lebih memahami atau lebih tahu dari yang lain. Jadi, Mungkin itu Brother Erik, ini bukan ini apa yang kita alami ya, bukan ini apa Brother yang kita Erik, alami. minta maaf. Jadi tidak ada di dalam grup. Jadi ya cuma saran sih, itu berbau prasangka sebaiknya tidak, ya itu dihapus saja. Nah, maksudnya ini apa yang kita alami, kita perlu membagikan ini sehingga pada akhirnya orang kemudian dituntun pada pada kesadaran di mana di dalam setiap tingkat pemahaman itu sesungguhnya kita dijamin di dalam kesempurnaan Kristus. Seperti itu. Jadi ini hanya pengalaman kita secara pribadi ya. Kalau misalnya Brother Ebing merasa itu tendensius ya kita itu yang kita maksudkan ya. Tapi ini yang harus kita sampaikan karena apa yang kita juga alami seperti itu. Kemudian itu sesuatu yang bagi kita ya itu tidak bisa kita katakan sebagaimana yang tadi itu adalah dosa yang mungkin yang Iya, perlu diselesaikan di dalam kita. Itu kita ya Bing, bukan Angko, bukan juga teman-teman yang lain. Ini maksudnya kesaksian, seperti kesaksian yang perlu kita bagikan. maksudnya supaya
pembelajaran kita fokus pada materi dan Brother Eric, alangkah baiknya kita mengekspos saja materi yang sedang kita pelajari ya. Sehingga kita terarah gitu kepada materi. Jadi poin yang lain udah oke ya. Tapi untuk yang satu ini kita rasa sebaiknya itu dihilangkan gitu. Ini cuma saran ya, cuma saran. Ini nggak, Bing. Maksudnya itu kan kita tanggapi sehubungan dengan penjelasan ini kan oleh Roh yang kekal. Kemudian bagaimana itu penerimaan Injil itu sendiri kan kita menanggapi seperti itu. Ya itu Kemudian poinnya sudah kita bagus. Kita menambahkan rasa poin-poin kita yang Brother Eric jelaskan yang ya, selain kita itu udah menambahkan bagus. ya, kita menambahkan seperti itu karena bagi kita yang kita alami, yang kita bukan alami, teman-teman tidak harus seperti itu, tapi dalam proses pembelajaran ya, bagi kita adalah satu dosa, kemudian pada akhirnya kita akan tiba pada tingkat pemikiran, kemudian kita merasa lebih tahu, lebih memahami dari yang lain di dalam proses memahami Injil itu sendiri ya, karena memang di setiap fase pemahaman itu kita benar, kita sempurna, kita lengkap, kita penuh, kita suci di dalam Kristus, seperti itu ya. Sehingga itu yang Injil itu yang sanggup menyelamatkan si pencuri dan Henok. Ini yang kita ingin bagikan untuk teman-teman sehingga ini akan menjadi satu bentuk di mana kesadaran itu akan terus terpelihara sebagaimana Paulus sendiri ya. Dia terus menyatakan bahwa di antara orang berdosa dia paling berdosa. Kemudian yang kedua, Injil yang mulia itu yang dia terima dia di dalam bejana. Dan itu yang mungkin kita perlu ingatkan. Tapi kalaupun pada akhirnya ini merupakan seperti tendensius, kita minta maaf ya. Tapi ini pengalaman kita harus menyatakan. Tapi itu bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita harus nyatakan adalah apa yang kita yakini bahwa adalah dosa ketika kita merasa ya. Lebih tahu dari yang lain. Mungkin itu, Bing. Bukan itu ya, tapi itu hanya pengalaman dari pembelajaran yang kita rindu bagikan. Seperti Baik. itu. Oke, terima Baik. kasih. Jadi kita mengerti ya, Brother Eric. Jadi terima kasih untuk tambahan. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Oh iya, ya, silakan. Onang dulu. onang juga tadi dulu. Oh iya. Ini tentang penebusan ini untuk sepanjang zaman kan. Ya. Tapi kita tahu ini dibilang ada genap waktunya tentang Yesus dinyatakan. Yang kita tahu yang menurut Ellen G. White tahun 31 genap 4.000 tahun, dan Wagner bilang 1.800 kan. Kalau sekarang kan orang sudah di 2023, jadi tinggal 8 tahun 2031. Jadi dunia ini so genap 6.000 tahun. Apakah penebusan ini ada jangka waktunya sampai 6.000 tahun atau memang kekal? Iya, nah itu yang kita mau tanya. Ya, ini pertanyaan menarik dari Brother Onang. Tapi mungkin itu pembahasan di tentang nubuatan ya, Brother Onang. Pembahasan tentang nubuatan ya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain. Mungkin itu yang kita bisa bilang. Oke, tadi ada Joy atau Dolphin tadi. Iya. Oke. Bisa dengar, Bi? Ya, bisa. Silakan, Joy. Oke. Jadi menanggapi akan, sebelum kita tanggapi kutipan, kita menanggapi akan perbincangan. Jadi untuk saya pribadi, saya pribadi ya, belajar pekabaran malaikat ketiga. Sebenarnya ini pekabaran malaikat ketiga ini sendiri menegur akan setiap kesombongan diri gitu, setiap self-righteousnya, kebenaran diri kita sendiri. Jadi beda, ini kita harus bedakan mana itu pride, sombong, dan mana itu confidence. Confidence itu adalah saya berdiri teguh atau saya percaya apa yang firman Tuhan katakan dan kita lakukan itu confidence. Jadi misalnya contoh, misalnya yang Ellen White bilang, kalau kita mempelajari akan pekabaran malaikat ketiga, itu pelajarannya itu Tuhan kirim melalui Wagner dengan John, dan kemudian waktu kita mempelajari pekabaran malaikat itu, kita akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas.
Nah, waktu kita mempelajari pelajaran itu ada confidence di dalam diri kita bahwa waktu kita belajar, ada confidence yang mana kita berada di dalam mempelajari kebenaran itu sendiri, karena yang kita pelajari itu adalah langsung ya pada sumbernya. Tapi confidence itu beda dengan kesombongan diri. Jadi bukan kita, wah saya sudah belajar ini, saya sudah lebih tahu dari A, saya sudah lebih pintar dari B mengenai Injil. Tidak seperti itu ya. Jadi, maksudnya ini dari pandangan kita, nggak merasa seperti saya sudah lebih tahu atau saya sudah lebih benar, saya sudah lebih mengerti posisi Injil dari orang lain. Tapi saya mempunyai confidence dalam diri kita, apa yang diajarkan mengenai Injil yang dibahas dalam pekabaran Malaikat ketiga itu sendiri adalah benar seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perasaan saya terhadap orang lain? Perasaan saya terhadap orang lain bukan saya merasa lebih tahu, tapi saya rasa kasihan kalau orang lain tidak dapat Injil yang saya dapat. Seperti itu. Karena waktu mempelajari pelajaran ini, mengenai Injil ini, kita rasa, aduh, kalau orang nggak mengerti Injil yang benar, berdasarkan pelajaran ini, ya, mereka itu akan terus menjadi hamba atau seperti anak yang diombang-ambingkan, seperti itu. Dan kalau itu menjadi milik mereka, mereka tidak akan bisa mendapat janji atau ahli waris seperti itu. Kan di sini di pelajaran ini kan yang dikatakan. Makanya waktu kemarin itu saya kasih komentar bahwa Tuhan mempunyai caranya sendiri untuk membawa kita masing-masing. Misalnya lah saudara B belum mengerti Injil yang benar. Atau saya dulu belum mengerti akan pekabaran ini. Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa kita. Dan apa tugas kita sebagai brother and sister in the church atau in the family? Ya kita doakan dan kita doakan akan gereja kita doakan akan keluarga kita, supaya Tuhan juga bisa memberikan kesempatan kepada gereja kita atau keluarga kita untuk bisa mengenal akan kebenaran ini sendiri gitu. Jadi kalau mau bilang ya untuk misalnya merasa lebih benar atau merasa lebih tahu, saya hanya mempunyai confidence. Ini kalau di bagian kita ya, confidence yang kita pelajari itu adalah benar. Tapi tidak merasa saya lebih tahu dari orang lain atau kita mempunyai Injil yang benar dan orang lain itu masih salah, seperti itu. Confidence yang mana kita berada mempelajari pada pelajaran yang Tuhan mau kita pelajari, dan kemudian kerinduan untuk membagikan kepada orang lain itu timbul sangat-sangat besar dan ingin untuk orang lain tahu akan kebenaran ini. Nah, itu yang kita punya komentar yang tadi, dan kemudian yang komentar yang dari pembacaan ini yang mengenai Tuhan Yesus itu diurapi. Ya ini juga saya baru ngeh juga ya, maksudnya ngehnya ini adalah kan Mesias itu adalah di anointed, kan diurapi. Ya, sebelum dia melaksanakan misinya gitu di tahun 27 waktu dia dibaptiskan. Tapi ternyata di sini dikatakan bahwa dia itu sudah diurapi. Mana itu tadi, Abi? Dia itu sudah diurapi. Di bawah hijau itu, di bawah hijau. Oh ya, ia telah diurapi sebelum dunia ini dijadikan. Waduh, ini luar biasa sekali. Berarti dia punya waktu, di Alkitab dibilang dia itu disembeli sebelum foundation of the world itu. Jadi memang dia punya sebagai penebus itu sudah istilahnya yang waktu dia dinyatakan itu hanya menyatakan rencana itu secara kita bisa lihat, tetapi sebenarnya itu sudah dilaksanakan sebelum dunia dijadikan ya, istilahnya dari zaman kekekalan begitu. Jadi ini sangat luar biasa, dan yang mana yang Tuhan Yesus lakukan itu sangat efektif, itu sudah dijalankan karena memang Tuhan Yesus sudah disembeli dan Tuhan Yesus juga sudah diurapi. Tapi kenyataan yang secara fisik yang terjadi itu kan tanggal 27 AD waktu Tuhan Yesus dibaptis. Kemudian ada salib, tetapi itu ternyata itu sudah apa di sini ya, lebih dahulu diurapi sebelum dunia ini dijadikan. Aduh, luar biasa sekali.
hebat sekali ya, yang mana Tuhan Yesus itu punya peranan yang menyatakan bahwa Tuhan itu memang sangat mau untuk menyelamatkan kita. Kalaupun manusia jatuh dalam dosa, sudah ada rencananya, sudah dibuat, dan kemudian manusia jatuh dalam dosa itu hanya diaktifkan dia punya rencana. Ini waktu kita baca ini sangat yang mana wow, itu kasih Tuhan itu untuk kita memang betul tidak bisa dilukiskan, karena Tuhan itu sudah menyerahkan dirinya, sudah diurapi, sudah sebelum dunia ini dijadikan. Oke, thank you, Big. Joy, tidak menanggapi pertanyaan dari Brother Onang. Apa pertanyaannya lagi? Oh, yang itu. Iya. 8 tahun lagi, 6.000 tahun. Iya, itu kita nggak bisa mau Tapi mungkin kasih komen. singkat-singkat atau di lain waktu. Iya ya, karena kalau kita bilang kan Tuhan Yesus bilang kita nggak bisa tahu dia punya jam dengan waktu, kita berjaga-jaga, tapi memang betul kalau dalam segi nubuatan 6.000 tahun, cuma kita nggak mau kasih komen yang mana, oh iya dalam 6.000 tahun ini udah tahun berapa? 2023. 2023. 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian 2031. Jadi Tuhan Yesus mati 31, dan kemudian 2031 6.000 berapa? Udah 6.000 tahun ya, seperti itu. Kita nggak bisa mau kasih dia punya jawaban yang itu pasti akan terjadi. Yang kita mau kasih jawabannya itu adalah kita berjaga-jaga dan bersiap, seperti yang Ellen White bilang, seperti Yesus akan datang pada besok hari, atau seperti kita hari ini adalah hari terakhir kita akan hidup di dunia. Itu sih kita punya jawaban. Thank you. Ya, terima kasih untuk Sister Joy. Ada yang lain yang mau kasih tanggapan ya untuk materi ini? Atau tadi ada pertanyaan dari Brother Onang, dipersilakan. Tadi ada Brother Dolphin. Brother Dolphin gimana? Oke. Mau menanggapi tentang apa yang selama ini kita sudah pelajari ya. Kalau kita datang kepada konteks dasar dari pembenaran oleh iman adalah meletakkan kesombongan manusia di dalam debu. Ini satu paket dalam segala hal. Ya, koreksi saya kalau saya salah ya. Tapi pemahaman yang saya lihat adalah satu paket dalam segala hal. Ya, kehidupan kita ya, setelah menerima pelajaran ini, lalu saat kita belajar, saat kita memberikan komentar, cara kita berpikir, semua ini harus diletakkan di dalam debu. Ya. Tidak ada karena unsur-unsur lain. Apapun itu. Jadi, saya sangat secara pribadi, ini yang terjadi ya. Saya takut merasa bahwa saya ini ada di dalam path-nya, ada di dalam track-nya. Don't even think. Untuk berpikir pun saya, karena sudah belajar pembenaran iman, untuk berpikir pun saya ada di track yang benar, saya takut. Saya takut sekali. Yang terjadi adalah saya mau biarkan Tuhan, kalau saya ada di dalam track, itu pekerjaanmu. Dan saya tidak mau merasa saya ada di dalam path ini, saya ada di dalam kebenaran ini, oleh karena saya sudah terima kebenaran ini. Saya takut sampai di situ, saudara-saudara. Jadi, apapun itu, makanya saya bilang dalam satu paket. Ya, berpikir kita, cara kita memahami ini semua. Kan dia bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pengertiannya maksudnya apa, saudara? Ya, kalau bicara diletakkan dalam debu, I am nothing. Ya, komentar saya itu nothing. Cara berpikir saya nothing. Ya, bahkan saat saya membawakan Bible study pun saya nothing. I am nothing. Ya, saya bawa Bible study sekarang ini Tuhan yang membawakan Bible study. Kenapa? Saya takut saya berpikir bahwa saya yang mengajar. Saya takut saya berpikir bahwa saya yang memberikan
komentar ini. Saya takut berpikir bahwa komentar saya benar. Saya takut berpikir bahwa saya lebih baik. Jadi saudara-saudara, hanya dengan Tuhan kita bisa memiliki hati yang berhati-hati. Ya. Takut dan gentar mengerjakan keselamatan. Ya. Jadi biarlah kembali kepada pemahaman pembenaran oleh iman ini sendiri dalam meletakkan kesombongan kita dalam debu. Saudara, daging kita ini terlalu kuat. Ya, apapun itu, biarlah jadi perenungan masing-masing kita, siapapun kita. Ya. Karena sadar tanpa sadar, kita kadang-kadang sudah ada di atas angin atau merasa lebih baik dari orang lain, itu sadar tidak sadar akan muncul seperti itu. Tapi saudara, yang saya mau bilang kembali kepada basic tadi, kepada dasar tadi. Jangan, don't even think. Jangan sampai berpikir pun bahwa saya ini lagi on the track. Ya, we got to be careful. Biarlah apa yang berjalan itu mengalir karena Tuhan itu sendiri yang melakukan di dalam torang segala hal. Ya, terima kasih, brother. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi, teman-teman. Jadi, nasihat ya. Terima kasih, Brother Dolphin, menasihati kita untuk tetap sadar diri ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo brother, boleh tambahkan lagi? Ya, silakan, Brother Eric. Ya, baik, terima kasih. Kita hanya meneguhkan ya apa yang disampaikan oleh Joy sehubungan dengan confidence ya, keyakinan. Sesungguhnya Tuhan bangkitkan ya keyakinan terhadap Injil itu sendiri, dan memang itu sesuatu yang dihasilkan ya, sesuatu yang dihasilkan. Kenapa ada keyakinan kepada jaminan keselamatan melalui pekabaran Injil lewat pekabaran malaikat yang ketiga ini sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan ya, Tuhan yang menggerakkan. Karena sesungguhnya melalui terang pekabaran ini untuk percaya pun itu Tuhan karuniakan, untuk meyakini pun itu Tuhan karuniakan. Dan ini adalah pekabaran yang sesungguhnya di mana tidak ada iman, di mana tidak ada keyakinan, tapi itu muncul oleh karena pekabaran ini. Ini yang luar biasa dan itu tidak bisa ditahan-tahan. Kenapa kita merespon, kita selalu bersyukur ya, mengucapkan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Itu adalah ungkapan bahwa sesungguhnya tidak ada ya, sebagaimana Brother Dolphin bilang tadi, tidak ada dari kita yang kemudian menghasilkan itu. Tapi sesungguhnya itu karena Tuhan. Dan selalu kita juga begitu ya, kita seperti itu, dan pemikiran-pemikiran yang seperti itu memang muncul lewat pekabaran ini. Ya, sebelum ini hanya sedikit kesaksiannya pada waktu yang lalu ya. Ketika mulai membaca akan buku ini, ada satu yang kemudian dimunculkan oleh Tuhan di dalam pikiran. Kalau ada sesuatu yang baik dihasilkan dari dalam diri kita, itu bukan kita, tapi itu karena Tuhan. Nah, itu yang terus dipelihara. Pekabaran ini selalu menyatakan seperti itu. Tidak ada yang baik dari kita. Kalaupun ada, itu karena Tuhan. Dan kita tidak akan pernah mengambil kredit ya untuk kita di sana. Walaupun kemanusiaan kita, walaupun kedagingan kita menuntut itu. Karena kita dibesarkan ya dalam lingkungan, dalam kebudayaan yang sepertinya diri itu harus ditonjolkan seperti itu. Dan kadang memang kita jatuh di sana. Tapi bersyukur pekabaran ini selalu mengingatkan seperti itu. Selalu mengingatkan seperti itu. Sehingga bagi kita juga melihat ya bahwa sesungguhnya kalaupun itu di tingkat pendidikan formal ya, itu semua menipu. Penilaian semua itu menipu. Pengetahuan yang di mana itu menipu. Pada akhirnya itu hanya untuk nilai seperti itu. Tapi sesungguhnya lewat pekabaran ini menjelaskan bahwa pengetahuan ini adalah kebutuhan. Ini seperti makanan yang kita butuhkan setiap hari, yang kita butuhkan setiap saat. Sehingga sebagaimana yang kita bilang yang lalu ya, di antara kita itu tidak ada yang lebih lama atau yang lebih lengkap mempelajari akan pekabaran ini. Kalaupun misalnya kita lebih dulu mempelajari, itu bukan jaminan bagi kita untuk kita memiliki confidence ya, keyakinan iman di dalamnya,
lebih dari saudara-saudara yang lain. Tidak seperti itu, karena kita memang dalam pengalaman kehidupan itu perjuangannya luar biasa, saudara-saudara. Dosa-dosa yang mengikat kehidupan itu begitu kuat. Dan bersyukur, kenapa kita mengatakan kita sangat bersyukur kembali setelah mempelajari kembali pekabaran ini lewat diskusi dengan teman-teman, itu yang kita dapati bahwa kita meyakini bahwa jaminan ini ternyata sekarang, yang dulu kita belum yakini. Ketika kita meyakini itu sekarang, maka ketika kita melihat kuasa Kristus lewat pekabaran itu dia bekerja sekarang, dan meyakini oleh iman Kristus ya bahwa itu menjadi bagian kita, kita melihat dosa kehilangan kuasanya. Yang kita dulu itu begitu berkutat dengan dosa itu, walaupun kita telah memahami akan pekabaran, bukan memahami ya, kita telah mempelajari akan pekabaran ini. Tapi bersama-sama dengan teman-teman, ketika kita mempelajari pekabaran ini dan kemudian meyakininya, itu sangat menguatkan. Sehingga pada akhirnya ini yang kemudian kita rindu untuk saksikan, kita rindu untuk membagikan. Dan memang kenapa kita selalu menjaga keyakinan seperti itu, bahwa di luar Kristus kita tidak sanggup, atau di luar Kristus kita tidak tahu apa-apa. Sangat setuju dengan penjelasan Brother Dolphin tadi, karena memang demikianlah sifat dari pekabaran ini. Kalau sifat dari pekabaran dan keselamatan ya, yang plus semua itu kemudian menonjolkan diri ada di sana. Tapi kita bersyukur bahwa lewat pekabaran ini yang sementara kita diskusikan kembali dengan teman-teman, selalu menguatkan. Kita tidak melihat profesi ya. Profesi itu menipu, saudara-saudara. Itu hanya sebagai topeng. Kemudian bisa diubah-ubah ya seperti itu. Atau seperti pakaian yang bisa diganti-ganti seperti itu. Itu profesi, khususnya sebagai pendeta. Dan kita melihat bahwa kebutuhan akan pekabaran ini mengatasi semua tingkatan profesi. Tidak ada profesi di sana. Orang semua ini sama membutuhkan pekabaran ini. Di hadapan Tuhan, orang ini adalah orang berdosa yang terus membutuhkan pekabaran ini. Ya, kita ingin menyaksikan bahwa kita menyaksikan sahabat-sahabat yang di dalam korps pelayanan, dan itu semua pada akhirnya kehilangan identitas mereka sebagai Advent oleh karena kehilangan ya terang sehubungan dengan pekabaran ini. Dan kita rindu, saudara-saudara, kita rindu dari sini kemudian bisa mengimbasi mereka. Kita rindu sama-sama saudara-saudara di dalam grup ini yang sama-sama menerima dan menghargai akan pekabaran ini, terang bisa mengimbasi mereka. Dan memang kita melihat bahwa ini bagian dari proses, saudara-saudara, bagian dari proses untuk kita berada kemudian dituntun kepada apa ya, bukan ke tingkat pemahaman yang sama, enggak, kepada kesatuan iman Kristus seperti itu. Kemudian kita akan bersatukan, dan pada akhirnya lewat grup ini kita akan mengimbasi semua. Mungkin ya di setiap fase, di setiap bukan fase ya, di setiap lingkungan, di setiap tempat, di setiap keadaan, atau di mana kita ditempatkan oleh Tuhan ya, lewat diskusi ini kita bisa kemudian membagikannya kepada mereka yang belum menerima. Karena memang satu-satunya ya pekabaran yang pada akhirnya akan membuat roh hujan akhir itu dicurahkan lewat pekabaran ini. Dan bersyukur ya teman-teman, kita sekali lagi sangat bersyukur ya bahwa secara pribadi ya, bukan sebagai profesi, secara pribadi orang sama-sama murid yang sementara mempelajari, dan kita bersyukur untuk kesempatan ini. Memang ada semacam pemikiran kemanusiaan ya, secara manusia, tapi kita melihat itu adalah dosa yang Tuhan harus selesaikan di dalam kita. Kemudian pada akhirnya itu akan tidak lagi menghalangi untuk kita dituntut kepada kesatuan. Kalaupun misalnya ada pernyataan-pernyataan yang sebagaimana tadi, kita sekali lagi, kita dari lubuk hati yang paling dalam, kita minta maaf dari Eding kalau misalnya itu kelihatan tendensius, tapi kita dalam hal ini, kita rindu juga untuk membagikan apa yang kemudian Tuhan singkapkan, kemudian keyakinan di dalam pekabaran ini, dasar-dasar keyakinan dalam pekabaran ini yang kemudian pada akhirnya kita rindu bagikan. Tapi itu pun kita bebas merdeka ya. Kemudian pada akhirnya kita bebas merdeka untuk kita mengalami akan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi sehubungan dengan pekabaran, khususnya pekabaran pembenaran oleh iman ya, pekabaran dari sudut pandang pekabaran malaikat ketiga yang sementara kita pelajari pada saat itu. Oke, Bing, terima kasih dan juga teman-teman. Ya, baik. Terima kasih, Brother Eric, untuk tanggapannya. Jadi teman-teman, kita bukan membatasi ya teman-teman dalam
mengekspresikan diri. Ya, cuma kita ada dalam satu materi ya, yang alangkah baiknya kita fokus ke materi, kemudian kita expose gitu. Selebihnya ya, selebihnya entah sikap kita mau tolak atau mau terima itu masalah kita pribadi ya dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bergumul ya dengan Tuhan. Jadi teman-teman, di sini menurut kita ya, kita saling baku bantu gitu untuk lebih, misalnya teks ini bagaimana kita lebih memahaminya gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk tambahan tanggapan-tanggapan. Nah, tapi saya mau menanggapi sedikit ya mengenai ada pernyataan retorika tadi mengenai roh yang kekal ini, di mana kita bisa, ini pernyataan saya, menemukan roh, di situ kita bisa menemukan penebusan. Ini pertanyaan atau pernyataan retorika, teman-teman. Yang kalau teman-teman ikuti ya penjelasan saya mengenai Roh Kudus, ya seharusnya tidak bertanya seperti itu atau mempertanyakan seperti itu ya. Karena itu pertanyaan retorika. Artinya ketika kita bertanya, di mana Roh Kudus? Sama dengan Paulus bertanya, aku berdoa kepada saudara-saudara supaya bisa menemukan Allah itu gitu. Ya, apakah Paulus salah ketika dia bicara di Areopagus membuat pernyataan seperti itu? Kan tidak gitu. Itu pernyataan retorika. Sebab kemudian Paulus menjawab, sebab di dalam dia kita hidup, kita ada, kita bergerak. Ya, jadi ini sama ya. Jadi ketika saya bertanya, menyatakan bahwa di mana kita bisa menemukan Roh Kudus, ya, di situ kita bisa menemukan penebusan. Karena kalau teman-teman ikuti pembahasan saya tentang Roh Kudus, itu jelas sekali ya. Roh Kudus itu menyatu dengan kita gitu. Artinya penebusan itu sedang menyatu dengan kita gitu. Jadi teman-teman, kita rasa kalau kita fokus ya ke materi dengan pikiran-pikiran yang clear ya, tidak berprasangka, saya rasa ini akan jadi lebih jelas dan memberkati kita semua ya. Dan mengenai waktu teman-teman, ini bukan, sekali lagi ya, maaf, bukan membatasi supaya kita bisa memberi bagian juga kepada orang lain ya, dan kita lebih ke konten ya, ke isi dari materi yang kita sedang pelajari gitu, daripada kita lari ke sana kemari ya, nggak tahu apa yang terjadi. Lebih baik kita belajar materi yang sedang kita baca ya, sedang kita pelajari, sehingga itu menjadi berkat buat kita masing-masing. Teman-teman, ini waktunya 7.36 ya. Oh ya, tadi ada pernyataan dari Brother Onang ya, pertanyaannya mengenai 8 tahun dari sekarang. Ya Bing, memang 8.36 Bing. 8 Setengah bagaimana? 9. Setengah 9. Minta maaf teman-teman, saya harus mengakhiri lebih cepat karena ada kegiatan di gereja. Jadi betul kita berhenti jam 9 sebenarnya ya, seperti biasa, tapi kita harus mengakhiri lebih cepat karena ada kegiatan di gereja. Jadi minta maaf teman-teman. Ini mengenai pertanyaan ya dari Brother Onang. Saya hanya bisa menjawab seperti yang pertama, seperti Joy ya. Tuhan tidak memberi kita waktu, tapi menambahkan sedikit, tapi Tuhan memberi kita peristiwa. Ya. Dan kalau kita bisa mengurutkan peristiwanya, sebenarnya kita udah tahu waktunya kapan gitu. Jadi, dan kalau kita mengutip ya pernyataan dari pendeta Jones ya, dari Jones mengatakan, ketika kita melihat waktu itu, kemudian waktu itu digenapi secara perlahan, kita lebih bisa bersikap dengan waktu itu ya, dengan keadaan-keadaan tersebut. Mungkin itu saja untuk teman-teman. Ini kita harus mengakhiri, sebenarnya masih panjang, tapi karena ada kegiatan. Ya, ada Joy. Bagaimana Joy? 1 menit aja, jadi kita mau tambahkan juga untuk dalam pembahasan Bible study kita di sini. Jadi karena kita lagi bahas buku Kabel Kesukaan sekarang chapter 4. Jadi mungkin next time untuk komentar atau pertanyaan. Jadi supaya lebih terarah dan terfokus. Jadi misalnya Ebing lagi bahas
chapter mengenai apa itu Bing judulnya yang kecil paling atas itu tadi. Ini tentang genap waktunya. Genap waktunya, oke. Jadi supaya terfokus, kita kasih komentar atau pertanyaan berdasarkan bacaan ini saja gitu. Jadi misalnya saya mau kasih komentar. Saya bilang, Bing, kita mau kasih komentar di bagian yang biru, yang Ebing tanda biru, atau bagian merah muda. Seperti itu, supaya pelajaran kita itu kita bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari bacaan ini saja gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau isu yang tidak ada hubungan dengan ini, kita bisa bahas tapi di luar pembahasan buku kabar kesukaan ini gitu. Jadi supaya semua orang fokus dan bisa mengerti dan bisa mendapatkan berkat dan manfaat dari bacaan ini, marilah kita bahas dan fokus dan hanya to the point dengan bacaan ini saja ya, supaya orang nggak kemana-mana gitu dan kita bisa mengerti. Nah kalau kita sudah kemana-mana, sudah bahas ini, sudah bahas A, B, C itu, akhirnya pekabaran malaikat ketiga yang ada di buku Glad Tidings di chapter 4 misalnya, kita nggak ngerti karena kita bingung. Misalnya kita mau bikin gado-gado, tiba-tiba ada orang bilang, coba Ngana bisa kasih tunjuk nggak bagaimana untuk kita bikin bubur Manado? Loh, kita lagi bahas gado-gado misalnya. Bagaimana kalau orang bahas bubur Manado next time? Jadi pekabaran bahas gado-gado belum selesai, so bahas bagaimana bubur Manado, so bahas yang ini. Jadi nggak ngerti-ngerti dan akhirnya kita nggak mendapatkan manfaat yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi adalah bagus next time untuk kita Bible study. Please fokus dengan apa yang kita belajar. Kalau komentar, mana yang Anda mau kasih komentar misalnya? Di paragraf mana? Hanya itu komentarnya. Atau ada pertanyaan di situ, atau ada yang nggak ngerti, silahkan kita diskusi sesuai dengan bacaan. Supaya kita semua mendapat berkat dan tidak tertutup kemungkinan untuk membahas yang lain, tapi di pembahasan yang lain atau di hari yang lain, khusus untuk pembahasan yang mungkin kita mau bahas bersama-sama. Oke, Bing, thank you. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman ini, Halo Bing. Halo Bing. oh ya silakan Bro Erik. Ini bukan menanggapi sehubungan dengan pembahasan, tapi ini hanya juga sebagai masukan kalau sekiranya teman-teman dapat juga menerimanya. Jadi kalau misalnya ke depannya kita akan juga diskusi. Kalau misalnya ada komentar atau tanggapan sehubungan dengan mungkin ini ada sesuatu yang baru seperti itu. Ya, mungkin kita akan sertakan itu dengan landasan Alkitabnya ataupun kutipan Renubuat dan juga dari tulisan-tulisan John Swajoner itu sendiri kalau sehubungan dengan pekabaran pembenaran oleh iman ya 1888. Jadi mungkin supaya orang juga bisa lebih terarah, terfokus, kemudian orang bisa ada DP dasar di mana yang kemudian kita sampaikan. Kalau misalnya ada sesuatu kita juga akan seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita akan sampaikan ya dasar pemikirannya ada misalnya di ayat ini atau ada di kutipan nubuat ini atau ada di kutipan dari tulisan-tulisan Jones dan Wajona. Mungkin ya ini kalau sekiranya teman-teman menerimanya ke depan ketika kita mungkin ada sesuatu ya penjelasan yang sepertinya itu baru kita harus menyertakan mungkin dengan dasar-dasar pemikiran yang kita yakini ya kemudian itu disampaikan nanti kemudian itu ya kita bisa secara terbuka ya kalau pada akhirnya itu mungkin tidak sesuai dengan konteks yang kita pahami ya kita dengan legowo ya untuk ini sesuatu yang mungkin kita yakini tapi sepertinya tidak demikianlah firman Tuhan. Oke, mungkin itu yang bisa untuk ditambahkan nanti ke depan. Terima kasih. Jadi terima kasih Brother Erik. Jadi misalnya ya, siapapun di antara kita yang punya pandangan ya, yang teman-teman rasa penting untuk disampaikan karena ada yang keliru nih. Mending kita ambil waktu ya secara khusus fokus kepada materi tersebut. Misalnya Brother Erik atau Dolphin atau Joy ya, ambil waktulah secara khusus ya topik itu yang dibahas ya. Sehingga kita tidak bisa dibilang mengurangi ya nilai dari seharusnya kan kita dapat berkat dari pekabaran ini. Oke teman-teman, sayang sekali kita harus menutup perjumpaan kita. Jadi
Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya, berinteraksi